Perut siswa kenyang sih, tapi kesejahteraan guru gimana? Natural tapi nggak pernah biasa, ngobrol santai, maknanya sampai. Halo DMCers, balik lagi sama aku Yasmin di DMC Creativity. Hari ini kita akan ngebahas terkait salah satu program besar yang sering banget dibahas belakangan ini, yaitu program makanan bergizi gratis atau MBG. Mungkin kita udah nggak asing ya dengan kata-kata MBG. Nah, MBG adalah salah satu program pemerintah yang secara konsep program ini tuh terdengar seperti solusi yang sangat ideal. Nah, di tengah kondisi di mana banyak anak di Indonesia belum mendapatkan asupan gizi yang layak, program ini terdengar sangat ideal dan menjanjikan. Tapi masalahnya tuh sebenarnya bukan di konsep. Masalahnya tuh muncul ketika program ini mulai dijalankan. MBG mulai berjalan pada Januari 2025. Nah, program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional melalui ribuan dapur yang disebut dengan Satuan Pelayanan Penguatan Gizi atau disebut dengan SPPG. Pada Maret 2026, jumlah dapur ini sudah mencapai 24.000. Anggarannya pun fantastis. Dari 171 triliun di tahun 2025, melonjak menjadi 335 triliun di tahun 2026. Dengan angka sebesar itu, MBG menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Tapi apakah dana raksasa ini benar-benar sampai ke anak-anak yang menjadi target utama? Atau siapakah yang sebenarnya diuntungkan dari program ini? Nah, untuk menjawab itu, kita harus lihat dari mereka yang benar-benar menerima program ini. Sebuah riset dari Policy Research Center melibatkan 1.168 responden di seluruh Indonesia, dan yang menariknya adalah lebih dari 80% dari mereka adalah penerima langsung program MBG ini, dan hasilnya cukup mengejutkan. 87% percaya bahwa program MBG rawan dikorupsi, sedangkan 88% menilai justru lebih banyak dinikmati oleh elit politik dan pengelola dapur. Sedangkan 79% yakin kualitas makanan sengaja diturunkan. Dampaknya, anak-anak yang seharusnya dapat makanan seharga 8.000 sampai 10.000 justru menerima menu yang tidak sebanding. Bahkan, kadang hanya diberi roti saja, serta 76% merasa makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran. Coba kalian pikir, kalau mayoritas penerima program ini justru merasa kualitasnya diturunkan, maka pertanyaannya tuh bukan lagi soal persepsi. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik sistem MBG ini? Kalau kita lihat lebih dalam, masalahnya ternyata bukan cuma di makanan, tetapi di sistemnya. Riset ini menyebutkan bahwa ada sesuatu yang disebut sebagai krisis tata kelola. Pertama, program ini berjalan secara top-down, partisipasi warga hanya semu. Yang kedua, anggaran tidak transparan, kontrak dapur dilindungi, klausul rahasia. Yang ketiga, pengawasan tumpul. Pelaksana dan pengawas berada dalam lingkaran kepentingan yang sama. Yang keempat, tata kelola buruk. Ini membuka ruang rente. Makrup harga, penyunatan dana, dan kontrak berbasis relasi politik. Dan yang menarik, masalah struktural relasi kekuasaan. Pertama, program yang seharusnya redistributif berubah menjadi arena akumulasi keuntungan bagi kaum elit. Yang kedua, rantai birokrasi panjang. Setiap lapisan menjadi titik pengambilan rente. Yang ketiga, warga mengalami subordinasi ganda. Secara administratif, hanya penerima pasif secara struktural kehilangan akses manfaat. Akibatnya, kualitas makanan turun, gizi tidak terpenuhi, bahkan muncul potensi keracunan. Yang lebih berbahaya, kepercayaan publik menjadi runtuh. Yang lebih serius, dampaknya adalah bukan cuma soal makanan, tapi soal kepercayaan. Hanya 20% responden mendukung MBG dilanjutkan dalam bentuk sekarang. Artinya, mayoritas sudah tidak percaya, tapi menariknya mereka tidak diam. Sebanyak 97,8% memilih untuk bertindak, bersuara di media sosial, melapor ke kanal resmi, hingga aksi kolektif seperti petisi dan demonstrasi.
Bahkan ada seorang guru honorer yang menindaklanjuti kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Masalah ini sudah bukan menjadi keluhan individu, tetapi mulai berubah menjadi kesadaran kolektif. Policy Research Center merumuskan 7 rekomendasi penting. Di antaranya, yang pertama, hentikan sementara MBG dan evaluasi oleh lembaga independen. Yang kedua, bubarkan model dapur berbasis jaringan politik, ganti dengan koperasi komunitas. Yang ketiga, fokuskan program pada kelompok paling rentan, bukan universal. Yang keempat, libatkan ahli gizi secara struktural, bukan sekedar formalitas. Yang terakhir, buat kanal pengaduan independen yang aman dan responsif. Jadi, dari semua yang kita lihat, anggarannya besar, pelaksanaannya dipertanyakan, manfaatnya dianggap tidak merata, dan bahkan sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, masalah ini bukan cuma di hasil, tapi di sistemnya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan seperti biasa, jangan lupa subscribe di MC Creativity. Karena kita akan terus ngebahas hal-hal yang mungkin jarang dibahas. See you!